Tingkatkan efektivitas cakupan wilayah pelanggan. Outline. 1. Kebutuhan pelanggan dan proyeksi penjualan tiap wilayah ditetapkan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah. 2. Tingkat kepuasan pelanggan atas produk tertentu ditetapkan sebagai standar acuan. 3. Inisiatif dan rencana tindakan diimplementasikan dalam peningkatan tingkat kepuasan pelanggan. 4. Peluang yang dapat meningkatkan optimalisasi cakupan wilayah dan jangkauan pelanggan dikelola secara efektif. 5. Peluang perbaikan produk layanan dan kegiatan promosi lanjutan dilaporkan kepada manajemen untuk tindak lanjut. Tujuan. 1. Peserta dapat mengetahui kebutuhan pelanggan dan proyeksi penjualan tiap wilayah ditetapkan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah. 2. Peserta dapat menilai tingkat kepuasan pelanggan atas produk tertentu ditetapkan sebagai standar acuan. 3. Peserta melakukan inisiatif dan rencana tindakan diimplementasikan dalam peningkatan tingkat kepuasan pelanggan. 4. Peserta dapat mengetahui peluang yang dapat meningkatkan optimalisasi cakupan wilayah dan jangkauan pelanggan dikelola secara efektif. 5. Peluang perbaikan produk layanan dan kegiatan promosi lanjutan dilaporkan kepada manajemen untuk tindak lanjut. 1. Kebutuhan pelanggan dan proyeksi penjualan tiap wilayah ditetapkan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah. Kebutuhan pelanggan dan proyeksi penjualan tiap wilayah ditetapkan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah, berarti perusahaan atau peserta tidak membuat rencana penjualan secara seragam, tetapi menyusun target dan cara menjual berdasarkan karakter pasar di setiap area. Territory-based planning. Dengan kata lain, target, jenis produk yang ditawarkan dan strategi penjualan harus mengikuti realitas pasar lokal, bukan ditentukan sama untuk semua daerah. 1. Pemetaan wilayah. Territory mapping. Tujuan, memahami potensi pasar, bukan sekedar luas wilayah. Setiap wilayah harus diklasifikasikan minimal berdasarkan A. Profil ekonomi wilayah, tingkat industri, pabrik, manufaktur, konstruksi, perkantoran atau corporate, pendidikan atau kampus, pemerintahan, UMKM. Contoh, kawasan industri, kebutuhan pelatihan kompetensi dan sertifikasi tinggi. Kota pendidikan, kebutuhan training soft skill tinggi. Daerah rural, sensitif harga. B. Daya beli pasar. Gunakan indikator sederhana, UMR wilayah, jumlah perusahaan, jumlah sekolah atau kampus, proyek pemerintah aktif, pertumbuhan investasi. Output. Peta potensi pasar wilayah. 2. Identifikasi kebutuhan pelanggan atau customer needs analysis dilakukan bukan dengan asumsi tetapi dengan data lapangan. Metode yang harus dilakukan sales: 1. Kunjungan langsung. 2. Wawancara pelanggan. 3. Survei kebutuhan. 4. Analisis pelanggan lama atau repeat order. Gunakan pertanyaan standar: apa masalah utama pelanggan saat ini? Target bisnis mereka apa tahun ini? Kendala SDM mereka? Apakah mereka membutuhkan pelatihan atau sertifikasi? Anggaran mereka kisaran berapa? Output. Daftar kebutuhan nyata pelanggan per wilayah. Contoh, kawasan industri, butuh sertifikasi kompetensi. Kampus, butuh training persiapan kerja. Instansi, butuh pelatihan peningkatan kinerja. 3. Segmentasi pelanggan atau market segmentation. Jangan semua diperlakukan sama. Buat 3 kategori. Kenapa penting? Karena proyeksi penjualan dihitung dari segmen, bukan dari wilayah saja. 4. Menghitung proyeksi penjualan atau sales forecasting. Ini bagian yang sering salah. Target bukan ditentukan oleh manajemen, tetapi dari potensi closing. Gunakan rumus sederhana. Tahap 1. Hitung prospek. Contoh wilayah Bekasi, 50 perusahaan potensial, 20 kampus, 30 individu prospek. Tahap 2, hitung closing rate. Rata-rata closing, corporate 20%, kampus 15%, individu 10%. Tahap 3, hitung nilai penjualan. Contoh, corporate 50 kali 20% kali Rp150 sama dengan Rp150 juta. Kampus 20 kali 15% kali Rp7 juta sama dengan Rp21 juta. Individu 30 kali 10% kali Rp2 juta sama dengan Rp6 juta. Terakhir, total proyeksi wilayah sama dengan Rp177 juta per bulan. Ini yang disebut target rasional atau data-driven target. 5.
menentukan target wilayah. Setelah forecasting, wilayah potensi tinggi, target tinggi, wilayah baru, target rendah plus fokus akuisisi. Wilayah mature, target repeat order. Jangan semua wilayah diberi target sama. Ini kesalahan paling umum organisasi. 6. Menentukan strategi penjualan per wilayah. Ini kunci efisiensi. Artinya, sales tidak boleh pakai satu metode untuk semua wilayah. 7. Monitoring dan evaluasi. Wajib untuk BSNP. Lakukan evaluasi minimal bulanan. Yang dicek, jumlah kunjungan, jumlah prospek, jumlah closing, omset. Jika target tidak tercapai, bukan langsung menyalahkan sales, tapi analisis. Wilayah salah, target terlalu tinggi, kebutuhan pelanggan tidak sesuai. 2. Tingkat kepuasan pelanggan atas produk tertentu ditetapkan sebagai standar acuan. 1. Tetapkan dulu produk atau layanan yang diukur. Tidak semua produk disatukan. Kepuasan pelanggan harus spesifik per produk atau layanan karena pengalaman pelanggan berbeda. Contoh, pelatihan, sertifikasi kompetensi, konsultasi, penjualan produk. Kenapa penting? Karena pelanggan bisa puas pada pelatihannya tetapi tidak puas pada administrasi. Kalau digabung, maka hasilnya bias. Output tahap ini, daftar produk yang wajib memiliki standar kepuasan organisasi. 2. Tentukan indikator kepuasan atau service attributes. Kepuasan tidak boleh dinilai dengan satu pertanyaan puas atau tidak. Harus dipecah menjadi parameter layanan. Gunakan 5 dimensi layanan atau model ServQual yang umum dipakai dalam audit mutu. Contoh khusus pelatihan, kualitas materi, kompetensi trainer, ketepatan jadwal, pelayanan admin, manfaat bagi pekerjaan peserta. Output, indikator resmi kepuasan pelanggan organisasi. 3. Buat alat ukur standar atau form survei resmi. Gunakan skala Likert 1-5. Form harus menjadi dokumen terkendali atau punya kode dokumen, tanggal berlaku, penanggung jawab. Ini penting dalam pembuktian audit. 4. Tentukan nilai ambang atau ini inti dari standar acuan. Perusahaan wajib menetapkan batas minimal. Contoh standar kepuasan pelanggan organisasi sama dengan minimal 3,50 dari skala 5 atau sama dengan 70%. Mulai titik ini, kepuasan pelanggan berubah menjadi KPI mutu layanan. Artinya, jika lebih besar atau sama dengan standar, maka layanan diterima. Jika kurang dari standar, maka layanan dinyatakan bermasalah. 5. Prosedur pengambilan data atau wajib ada. Survei tidak boleh acak. Harus ada prosedur, dilakukan setelah pelatihan selesai, setelah produk diterima, setelah pemasangan, maksimal 1-7 hari setelah layanan. Yang tidak boleh, diisi oleh sales, diisi sebelum layanan selesai, atau memilih hanya pelanggan yang puas. Ini penting karena asesor akan melihat validitas data. Tujuh, gunakan sebagai alat pengendalian. Ini yang membuatnya menjadi standar acuan. Disinilah banyak organisasi gagal. Kepuasan pelanggan harus menghasilkan tindakan manajemen. Jika nilai kurang dari standar, maka wajib 1. Analisis penyebab 2. Tindakan korektif 3. Evaluasi ulang. Contoh tindakan, mengganti trainer, memperbaiki modul, mempercepat respon admin, memperbaiki jadwal. Tanpa tindakan ini, tidak dianggap standar acuan, hanya survei biasa. 8. Integrasikan ke evaluasi kinerja. Agar sah sebagai standar acuan, nilai kepuasan harus mempengaruhi penilaian kinerja sales, penilaian trainer, evaluasi produk, keputusan manajemen. Contoh, trainer dinilai lulus jika rata-rata kepuasan lebih besar sama dengan 3,5. 3. Inisiatif dan rencana tindakan diimplementasikan dalam peningkatan tingkat kepuasan pelanggan. Ini sudah masuk level continuous improvement pelayanan pelanggan. Perusahaan tidak hanya mengukur kepuasan, tetapi benar-benar mengambil tindakan sistematis untuk menaikkan nilainya. Masalah yang sering terjadi, survei ada, grafik ada, tapi tidak ada perubahan di lapangan. Karena tidak ada mekanisme action plan. Jadi yang dimaksud kalimat itu adalah, inisiatif dan rencana tindakan harus diterjemahkan menjadi perbaikan layanan yang nyata, terukur, dan berulang. 1. Plan. Analisis penyebab ketidakpuasan.
Jangan langsung memperbaiki sebelum tahu akar masalah. Ambil data dari survei kepuasan, komplain pelanggan, testimoni, laporan sales, laporan trainer atau teknisi. Lalu kelumpukan. Contoh hasil analisis. Gunakan prinsip perbaiki yang dampaknya paling besar dulu, Pareto 80-20. Ini yang membuat efisien, tidak semua diperbaiki sekaligus. 2. Buat rencana tindakan, action plan. Setiap masalah harus ada tindakan konkret, penanggung jawab, dan waktu. Contoh, tanpa PIC dan deadline, tidak dianggap implementasi. 3. Do, implementasi di operasional. Ini yang paling penting. Tindakan harus masuk ke kegiatan harian, bukan hanya rapat. Contoh implementasi nyata, template WhatsApp respon cepat, checklist sebelum pelatihan, reminder otomatis ke pelanggan, skrip komunikasi sales, konfirmasi jadwal tertulis. Efisiensi diperoleh dengan standarisasi proses, bukan menambah pekerjaan. 4. Cek, ukur ulang kepuasan. Setelah perbaikan dilakukan, ukur lagi kepuasan pelanggan. Bandingkan. Kalau tidak ada pengukuran ulang, tidak bisa disebut peningkatan. 5. Act, jadikan standar baru. Jika perbaikan berhasil, masukkan ke SOP, wajib diterapkan ke semua proyek. Ini inti continuous improvement, perbaikan yang berhasil menjadi prosedur tetap. 4. Peluang yang dapat meningkatkan optimalisasi cakupan wilayah dan jangkauan pelanggan dikelola secara efektif. Pertanyaan ini masuk area territory coverage management dan market expansion. Yang dimaksud kalimat itu, organisasi tidak hanya menunggu pelanggan datang, tetapi secara sistematis mencari dan mengelola peluang agar wilayah pemasaran makin luas dan jumlah pelanggan bertambah tanpa memboroskan tenaga sales. Masalah umum di lapangan. Sales berputar di pelanggan lama saja. Wilayah potensial tidak tersentuh. Kunjungan tidak terarah. Biaya operasional tinggi tapi pelanggan tidak bertambah. Jadi kuncinya bukan sekedar cari prospek, melainkan mengelola peluang wilayah secara terencana. 1. Buat peta wilayah penjualan, territory mapping. Pertama, wilayah harus dibagi secara jelas. Bukan berdasarkan feeling, tetapi berdasarkan potensi pasar. Klasifikasi wilayah. Pisahkan minimal menjadi 3 kategori. Sumber data, database pelanggan lama, data industri atau kampus atau perusahaan, rekomendasi pelanggan, laporan kawasan industri. Output, peta wilayah plus daftar target wilayah prioritas. Ini membuat sales tidak lagi kunjungan acak. 2. Buat database prospek, prospecting system. Ini bagian paling penting. Banyak organisasi kehilangan peluang karena prospek tidak tercatat. Setiap wilayah harus punya daftar prospek tertulis, isi minimal, nama perusahaan atau instansi, PIC, pengambil keputusan, nomor kontak, potensi kebutuhan, status follow up. Contoh status, cold, belum kontak, contacted, meeting, proposal, closing. Tanpa ini, peluang hilang karena sales lupa follow up. 3. Tentukan target aktivitas, activity based target. Jangan hanya target omset, yang dikontrol justru aktivitasnya. Contoh standar bulanan per sales. Kenapa penting? Karena omset adalah hasil, tetapi yang bisa dikendalikan adalah aktivitas penjualan. Dengan mengontrol aktivitas, wilayah otomatis meluas. 4. Gunakan metode akuisisi pelanggan, market penetration strategi. Gunakan 4 jalur sekaligus. A. Direct selling, kunjungan langsung ke perusahaan atau kampus. B. Referensi, referral. Setiap pelanggan lama diminta rekomendasi 2-3 relasi. Ini paling efektif dan murah. C. Partnership, kerjasama dengan HRD, asosiasi profesi, lembaga pelatihan, kampus. 1 MOU bisa membuka 1 wilayah. D. Digital channel, WhatsApp broadcast, LinkedIn, webinar, sosial media. Ini memperluas jangkauan tanpa biaya perjalanan. 5. Atur rute kunjungan, routing plan. Agar efisien, sales tidak boleh bolak-balik wilayah. Buat jadwal. Hasilnya, biaya transport turun, waktu efektif naik, wilayah lebih banyak tercakup. 6. Monitoring, pipeline control. Setiap minggu harus ada evaluasi pipeline, yang dicek jumlah prospek baru, jumlah meeting, proposal keluar, closing. Jika prospek baru 0, wilayah tidak berkembang. 7. Evaluasi dan prioritas wilayah. Setiap 3 bulan lakukan analisis.
Di sini ada tabel wilayah, prospek, closing, keputusan. Ini inti efektivitas. Sumber daya difokuskan ke wilayah paling produktif. 5. Peluang perbaikan produk layanan dan kegiatan promosi lanjutan dilaporkan ke manajemen untuk tindak lanjut. Artinya, setiap informasi dari pelanggan dan pasar harus diolah menjadi rekomendasi perbaikan produk dan strategi promosi, lalu disampaikan ke manajemen sehingga bisa diputuskan dan ditindaklanjuti. Yang sering terjadi di organisasi, sales tahu masalah pelanggan, admin tahu komplain, trainer tahu kekurangan materi, tetapi tidak pernah sampai ke manajemen secara sistematis. Akibatnya, masalah berulang, promosi tidak tepat sasaran, dan produk tidak berkembang. Jadi yang dibutuhkan bukan sekedar laporan, melainkan sistem pelaporan peluang perbaikan yang ringkas, rutin, dan bisa langsung dipakai untuk keputusan. 1. Sumber data harus jelas, data collection. Jangan menunggu rapat. Informasi harus dikumpulkan dari berbagai titik layanan. Agar efisien, gunakan satu form laporan internal standar, bisa Google Form atau CRM, bukan chat WhatsApp. 2. Pisahkan keluhan dan peluang. Ini sangat penting. Banyak organisasi hanya fokus komplain, padahal peluang justru lebih bernilai. Contoh, 3. Analisis penyebab, root cause. Jangan langsung menyimpulkan. Gunakan pertanyaan sederhana. Masalah terjadi di produk, di proses pelayanan, di komunikasi sales, di promosi. Contoh, closing rendah bukan karena harga mahal, tetapi karena pelanggan tidak paham manfaat. Ini yang membuat laporan menjadi bernilai bagi manajemen. 4. Buat laporan manajemen, manajemen action report. Agar efektif, laporan tidak boleh panjang. Manajemen tidak butuh cerita, manajemen butuh keputusan. Gunakan format tetap. Isi wajib laporan, masalah atau peluang, bukti data, dampak bisnis, rekomendasi tindakan. Contoh, 5. Prioritaskan supaya efisien. Tidak semua perbaikan dilakukan sekaligus. Gunakan matriks sederhana. Ini membuat organisasi tidak membuang energi. 6. Tindak lanjut manajemen. Agar dianggap berjalan, dalam kurung audit, harus ada bukti, keputusan manajemen, penanggung jawab, jadwal implementasi. Contoh, revisi materi, trainer 2 minggu, promo paket, marketing 1 bulan, SOP respon, admin langsung. Tanpa keputusan tertulis, dianggap tidak ada tindak lanjut. 7. Monitoring. Setelah dilakukan harus diukur lagi.